warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan mereview jurnal yang berjudul Sistem Manajemen Operasional pada Gelora Bung Karno atau GBK Senayan Jakarta. Volume dan halaman, volume 1 halaman 24. Tahun 1 Juni 2022. Penulis Ridwan Maulana dan Rahmat Rizky Kurniawan. Reviewer adalah Azwar Islamai, Muhammad Hafiz, dan Raja Rehan Flepi Aspat. Tanggal review adalah 24 November 2022. Latar belakang. Gelora Bung Karno merupakan kompleks olahraga tertua dan terbesar di Jakarta dan Indonesia, dan juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Stadion utama Gelora Bung Karno adalah bangunan utama dalam kompleks olahraga ini. Singkatan Gelora adalah bahasa Indonesia juga berarti gejolak atau seperti api pada atau gelombang laut. Permasalahan, kantor pusat pengelola GBK memiliki sedikit masalah dalam manajemen operasional, di antaranya dalam pengontrolan pengunjung yang masuk pada lapangan harus diperbaiki lagi. Salah satu contoh masalah yang dialami yaitu keterlambatan karyawan yang masuk dalam lapangan dan memeriksa tiket pada masuk pengunjung yang terkadang salah di dalam hari atau tanggalnya, yang tertera pada tiket karena keterbatasan jumlah tenaga kerja yang bertugas sebagai pemeriksaan tiket yang belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi manajemen operasional kantor pusat pengelola Gelora Bung Karno yang terdiri dari dua bagian, dari pengelola operasional GBK dan penjadwalan jam operasional GBK. Dalam perencanaan ini terdapat 3 elemen penting, yaitu perencanaan lokasi, perencanaan penjadwalan, dan perencanaan sistem metode yang ada di GBK. Metode penelitian. Pada sistem penelitian ini menggunakan sistem infrastruktur IT yang terintegrasi dan penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Menyadari bahwa teknologi memegang peranan penting dalam keberhasilan tersebut, GBK bekerjasama dengan Microsoft akan membangun infrastruktur teknologi informasi yang akan memudahkan untuk mentransformasikan produk dan kegiatan operasional. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara atau secara langsung. Wawancara yang dikenal dengan interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan dilakukan oleh narasumber dan pewawancara. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah data atau informasi dan keterangan. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat mengetahui informasi lebih mendalam tentang fenomena dan situasi yang terjadi pada perusahaan. Teknik penerapan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik survei secara langsung. Survei adalah metode penelitian dengan cara mencatat, mengolah, dan menganalisis data penduduk beserta peristiwa demografi atau ekonomi. Dengan demikian, survei dapat disimpulkan sebagai metode untuk mencari informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, maka data yang diperoleh melalui proses pengolahan data diawali dan pembuatan catatan lapangan. Hasil penelitian. A. Sejarah singkat Gelora Bung Karno. Gelora atau gelanggang olahraga Bung Karno dibangun pada tahun 1960. Pada awalnya GBK ditujukan untuk menjadi tuan rumah bagi perhelatan Pesta Olahraga Asia atau Asian Games tahun 1968. Renovasi dilakukan secara besar-besaran rampung pada tahun 2018 untuk menyambut Asian Games di tahun 2018 dan Asia Para Games di tahun 2018. Kompleks GBK merupakan kompleks olahraga tertua dan terbesar di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. B. Visi dan misi Gelora Bung Karno. Visinya adalah menjadi kawasan olahraga terintegrasi yang modern, ramah lingkungan, dan unggul di dunia. Misinya A. Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada PPKB GBK untuk menunjang terselenggaranya pelayanan prima dan pengelolaan Gelora Bung Karno secara profesional sesuai kaidah-kaidah good corporate governance. B. Mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi kawasan Gelora Bung Karno yang bersifat strategis umum dan rutin untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi. C. Pemeliharaan dan pengembangan yang mendukung untuk kemajuan olahraga nasional. C. Latar belakang pembentukan Gelora Bung Karno. Yang pertama ada Keputusan Presiden Indonesia nomor 318 tahun 1962 pembentukan Yayasan Gelora Bung Karno. Yang kedua ada Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun
1984. Yang ketiga ada Keputusan Presiden Republik Indonesia 7 tahun 2001. Yang keempat ada Peraturan Presiden Republik Indonesia 42 tahun 2008. Yang kelima adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 233 tahun 2008. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor 7 Republik Indonesia tahun 2018. Selanjutnya, perencanaan operasi. Yang pertama, kapasitas. Semua tribun memiliki kursi individu dengan kapasitas 77.193.000. Meski sudah 2 kali mengalami pengurangan jumlah kapasitas, Stadion Gelora Bung Karno tetap merupakan stadion terbesar di Indonesia, ke-8 di Asia dan ke-28 di Indonesia. Yang kedua, lokasi. Stadion utama Gelora Bung Karno beralamat di Jalan Pintu 1 Senayan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10270. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan yang ada pada GBK dalam berkomunikasi membagikan informasi dalam kantor sebagai berikut. Andre sebagai partner dan Siti sebagai expert pengolahan, tim yang menerapkan sebagai admin menerima telepon atau email untuk pembookingan fasilitas GBK. Yang keempat, perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas mempersiapkan karyawan untuk meningkatkan pengelolaan dan metode perusahaan. Yang kelima, perencanaan metode. Sistem metode pusat pengelolaan kompleks Gelora Bung Karno menerapkan transformasi digital dalam sistem pengelolaan di era digital yang saat ini. Pada tahun 2018, kami melihat kesepahaman tersebut tak menutup kemungkinan bila teknologi yang digunakan berhubungan dengan ticketing management system atau TMS yang melibatkan venue access, mobile access, mobil aplikasi, platform online atau website, akses dashboard, dan validasi. Layanan ini yang telah digunakan Kiostik dalam membantu penyelenggaraan Asian Games. Jam operasional dan akses masuk GBK. Pada saat pandemi tahun 2022, pemerintah DKI Jakarta dan pengelola GBK membatasi jam operasional di kawasan olahraga tersebut. Pengunjung hanya bisa beraktivitas di GBK sejak jam 6 hingga jam 6 malam. Akses pintu masuk pada saat pandemi. Tidak semua pintu masuk dibuka. Untuk akses ke kawasan GBK hanya ada 2 pintu, yakni pintu 5 dan 10. Sementara akses ring road, stadion utama GBK, yang kerap menjadi tempat jogging pengunjung, bisa melewati 3 pintu, diantaranya pintu A, Plaza Barat, D, Plaza Tenggara, dan pintu H, jalur pintu kuning. Jam operasional selama masa pandemi tahun 2022, Hutan Kota GBK buka dari hari Selasa sampai Minggu, pukul 6 pagi sampai 10 pagi WIB, dan pukul 15.00 dan 18.00 WIB. Pengontrolan operasi. Pusat pengelolaan GBK melakukan pengontrolan operasinya pada sebelum pandemi, memiliki 3 shift, yaitu pagi pukul 6.00 sampai 10.00, siang pukul 14.00 sampai 16.00, malam pukul 19.00 sampai 22.00. Pada saat pandemi COVID-19, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno mengeluarkan sejumlah kebijakan baru bagi pengunjung di masa PSBB transisi sebagai upaya mencegah penyebab virus corona COVID-19. Sistem tersebut ialah sistem buka tutup diberlakukan di ring road GBK dengan batas 1.000 orang. Kesimpulan penelitian yang dapat diambil dari uraian dan pembahasan yang telah kami lakukan pada bab sebelumnya dengan petakan proses, maka dapat disimpulkan manajemen operasional yang terdapat di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dalam pengelolaan di era digital cukup baik. GBK memiliki karyawan yang bagus di dalam kedisiplinan dalam waktu, keterampilan berpenampilan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.